Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nak, Iya Bu. siang Savana, senang bertemu dengan kamu hari ini. Siang Bu. Gimana? Udah makan siang Bu? Ya, udah sih Bu, tapi sedikit. Sedikit. Kantin ya? Iya Bu. Sama teman-teman Bu, lagi beli nasi goreng. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingin jelasin dulu tujuan kita ngobrol hari ini ya. Ibu di sini cuma ingin membantu kamu melihat bagaimana cara kamu berpikir tentang situasi yang sedang kamu alami, sama soal konflik keluarga yang mungkin bikin kamu jadi malas untuk sekolah. Iya Bu. Sekarang saya jadi malas sekolah. Itu wajar kok, kadang keadaan di rumah memang bisa mempengaruhi perasaan dan motivasi kita. Di sesi ini, Ibu ingin membantu mengenali perasaan dan pikiran itu, terus kita coba cari pandang yang lebih positif supaya kamu bisa merasa lebih baik dan bisa menghadapi situasi ini dengan lebih kuat. Ya Bu, kalau begitu saya ingin tahu caranya gimana ya Bu? Bagus, makanya udah keren. Nanti kita akan ngobrol dengan santai, jadi kamu bisa terus cerita apa aja yang ingin kamu bagi. Jangan ragu kalau ada yang ingin ditanyain. Semoga hari ini kamu bisa merasa lebih lega dan dapat ide untuk mengatasi masalah ini. Sekarang Ibu ingin kamu cerita sedikit tentang situasi di rumah yang sering bikin kamu merasa cemas atau stres. Bisa kamu ceritakan apa yang biasanya terjadi? Kalau di rumah orang tua sering bertengkar dan nggak enak hati Bu. Jadi saya ingin menghindar. Kalau kamu lihat situasi seperti itu, pikiran apa biasanya yang muncul di kepala kamu? Kadang aku mikir ini semua salahku dan merasa suasana ini kacau dan aku selalu mikir saya ini tak berguna. Jadi ketika ada pertengkaran di rumah, kamu merasa bertanggung jawab dan merasa diri kamu nggak penting ya? Iya Bu, saya merasa seperti itu. Selain itu ada pikiran lain yang muncul, misalnya saat kamu harus pergi sekolah, tapi pikiran kamu malah ingin kabur dari masalah itu. Aku mikir kalau aku sekolah, aku tetap keingat masalah yang di rumah, jadi nggak fokus belajar. Jadi mending aku nggak sekolah aja. Oh, jadi kamu merasa kalau pergi sekolah juga nggak bisa lepas dari beban, sehingga akhirnya milih nggak pergi sama sekali. Ya Bu, jadi kalau aku pergi ke sekolah aku takut makin stres. Gue ngerti, jadi kamu sering mikirin hal-hal yang buat perasaan kamu sedih dan takut, sampai akhirnya milih bolos supaya bisa sejenak menghindari masalah. Iya Bu. Kita sudah bicara tentang pikiran-pikiran yang kamu punya ketika sedang ada masalah di rumah. Sekarang Ibu ingin ajak kamu melihat pikiran-pikiran itu lebih dalam ya. Misalnya kamu bilang sering berpikir kalau semuanya salah kamu, atau kalau ke sekolah nanti kamu tetap fokus karena pikiran kamu ke masalah rumah. Apa kamu punya bukti nyata yang benar-benar menunjukkan itu? Kadang aku pikir kalau nilai aku jelek Bu, kadang itu salah aku, karena aku nggak fokus karena masalah di rumah. Nilai jelek itu memang kamu dapat saat sedang ada masalah, tapi apakah kamu selalu merasa kalau masalah di rumah saja? Apa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi? Mungkin karena aku juga kurang rutin belajar Bu. Bagus, jadi bisa saja ada alasan lain yang membuat nilai kamu itu jelek. Tidak hanya karena masalah keluarga. Bagaimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Misalnya, apakah kamu pernah punya momen waktu kamu tetap ke sekolah dan belajar dengan baik meskipun ada masalah di rumah? Kadang ada sih kalau aku bisa fokus. Kalau itu terjadi, berarti nggak semua saat kamu ke sekolah kamu bawa pikiran negatif terus kan? Iya benar. Kalau kamu bolos karena pikiran kalau ke sekolah bikin tambah stres, apakah mungkin ada cara supaya kamu tetap bisa sekolah tanpa merasa terlalu berat? Misalnya berbicara dengan guru atau teman yang bisa membantu. Mungkin bisa coba, tapi aku masih takut.
Oke, rasa takut itu wajar, tapi kadang kita perlu coba dulu agar tahu hasilnya bagaimana. Kalau kamu tetap merasa gak nyaman, kita bisa cari cara lain bersama. Jadi dari diskusi ini, apakah kamu mulai merasa pikiran negatif yang kamu punya mungkin agak berlebihan atau kurang realistis? Iya Bu, kadang aku mikir aku terlalu keras sama diri sendiri. Oke, sekarang kita coba buat pikiran yang lebih positif dan realistis untuk mengganti pikiran negatif yang tadi sudah kita bicarakan ya. Misalnya, kamu berpikir semua ini salahku. Bagaimana kalau kita ubah jadi kalimat yang lebih mendukung kamu? Mendukung kamu seperti apa menurut kamu? Mungkin jadi aku berusaha melakukan yang terbaik, hmm, meskipun ada masalah ini. Bagus sekali, itu kalimat yang lebih baik dan realistis. Bagaimana dengan pikiran kalau bolos sekolah membuat kamu merasa lebih baik? Apa kalimat positif yang bisa menggantikan itu? Mungkin aku pergi sekolah, aku lebih fokus dan bisa melupakan masalah itu semua. Itu juga sangat baik. Sekarang coba ulangi kalimat-kalimat positif itu dengan suara pelan agar pikiranmu bisa mulai terbiasa ya. Aku berusaha melakukan yang terbaik meskipun ada masalah di rumah. Aku pergi sekolah, fokus belajar untuk melupakan masalah yang ada di rumah sebentar aja. Mana perasaan kamu setelah mengatakan kalimat-kalimat itu? Ya rasanya sedikit agak tenang sih. Itu tanda yang bagus. Kamu bisa terus mengulang kalimat-kalimat ini saat mulai merasa stres atau ingin membolos. Sikap positif seperti ini akan membantu kamu lebih kuat menghadapi masalah. Aku akan coba, semoga bisa membantu. Sekarang kita coba latihan menerapkan pikiran positif tadi dalam situasi nyata ya. Aku ingin kamu bayangkan kalau besok kamu lagi merasa sedih atau stres karena masalah di rumah, tapi kamu milih untuk tetap pergi ke sekolah. Gimana kamu akan memotivasi diri kamu sendiri? Mungkin aku bisa bilang ke diri sendiri, aku berusaha lebih baik dan bisa lebih fokus untuk sekolah. Bagus, sekarang kita coba role play. Aku jadi kamu yang merasa sedih, kamu jadi yang memotivasi diri sendiri. Yuk mulai. Aku tahu kamu sedang sedih, aku berusaha melakukan yang terbaik, dan sekolah bisa jadi tempat untuk menenangkan pikiran. Tapi aku takut tetap kepikiran masalah di rumah. Wajar, kamu bisa fokus ke pelajaran dulu, kalau butuh cerita, kamu bisa cari teman atau guru. Latihan yang bagus. Sekarang untuk tugas rumah, ibu ingin kamu coba catat setiap kalimat kamu merasa ingin bolos sekolah karena masalah di rumah. Lalu tulis kalimat positif yang bisa kamu ucapkan supaya kamu tetap semangat pergi sekolah. Bisa kita bahas hasilnya ya. Kalau kamu rutin latihan, lama-lama ini akan jadi kebiasaan positif yang sangat membantu kamu. Jangan ragu untuk tulis juga perasaan dan kesulitan yang kamu alami. Ya Bu, saya akan mencoba. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, aku mau mengulas dulu ya. Kita sudah membicarakan tentang situasi yang bikin kamu stres di sekolah maupun di rumah. Lalu kita coba menemukan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Ya, aku merasa lebih paham sekarang. Kita juga sudah sama-sama buat kalimat positif sebagai pengganti pikiran negatif itu. Dan kamu sudah latihan untuk mengaplikasikannya saat situasi sulit. Betul, aku mulai merasa lebih kuat. Itu sangat bagus. Aku bangga sama usaha dan keberanian. Itu sangat bagus. Ibu bangga sama usaha dan keberanian kamu untuk terbuka dan mencoba hal baru hari ini. Ingat ya, perubahan memang butuh waktu, jadi terus latih pikiran positif itu setiap hari. Ya, aku akan coba Bu. Terima kasih. Kalau kamu merasa kesulitan atau ingin bercerita lebih lanjut, karena jangan ragu untuk datang dan ngobrol lagi. Kamu nggak sendiri, kita bisa cari solusi bersama. Terima kasih banyak Bu, aku merasa lebih didukung. Sama-sama, semoga setelah ini
kamu bisa lebih semangat ke sekolah dan menghadapi masalah dengan lebih percaya diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih Bu. Ya.